Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Umi Widyastuti sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman semuanya. Izinkan kami membahas materi tentang manager as a planner and strategist, atau bisa disebut dengan manajer sebagai perencana dan ahli strategi. Selanjutnya. Perkenalkan kami, saya Akbar Imam Muzaki dengan NIM 17106211039 dan teman saya Fazza Rizkiani Firdausa dengan nomor induk mahasiswa 17106211024. Oke, kita akan membahas dari apa itu manajemen dan manajer. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah bidang keilmuan dan seni yang mengarahkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Lalu manajer adalah peran yang bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya organisasi untuk membantu mencapai tujuan sesuatu organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Manajer adalah pelaksana proses manajemen. Selanjutnya, perencanaan. Perencanaan adalah proses manajer mengidentifikasi dan memilih tujuan dan tindakan yang tepat untuk sebuah organisasi. Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja. Mengapa harus ada perencanaan? Perencanaan memberikan arahan kepada manajer dan non-manajer. Tanpa perencanaan, departemen dan individu mungkin bekerja di lintas tujuan dan mencegah organisasi mencapai tujuannya secara efisien. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian dengan memaksa manajer untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan mengembangkan tanggapan yang tepat. Meskipun perencanaan tidak akan menghilangkan ketidakpastian, manajer dapat merencanakan tindakan yang dapat diambil agar mereka dapat merespon secara efektif. Yang ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan. Ketika aktivitas kerja dikoordinasikan di sekitar rencana, kemungkinan terjadi inefisiensi menjadi jelas dan dapat diperbaiki atau bahkan dihilangkan. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam pengendalian. Perencanaan menjadi tolak ukur bagi manajer dalam mengontrol apakah kinerja karyawan sudah sesuai dengan rencana dan tujuan. 3 tahap proses perencanaan. Yang pertama, menentukan misi dan tujuan organisasi. Manajer harus mampu menentukan misi dan tujuan untuk organisasi yang dikelola, supaya organisasi memiliki landasan dalam perjalanan mencapai tujuannya. Misi dan tujuan dapat membantu manajer dan orang-orang sekitarnya untuk memahami kemana organisasi ini menuju dan kemana organisasi ini penting untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah perumusan strategi. Menganalisis situasi saat ini dan mengembangkan strategi yang diperlukan untuk mencapai misi organisasi. Yang ketiga, implementasi strategi. Manajer harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya antar kelompok untuk memastikan strategi tercapai. Dalam implementasi ini dibutuhkan banyak sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, uang, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Tidak peduli sehebat apapun organisasi dalam merencanakan sesuatu, kinerja akan turun jika dalam mengimplementasikannya tidak dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, tingkat perencanaan. Yang pertama adalah corporate level plan atau rencana tingkat perusahaan. Adalah perencanaan alternatif dalam organisasi yang memilih mengelola operasi rencananya secara bersamaan di beberapa industri dan pasar. Untuk
tingkatannya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Yang kedua adalah business level plan atau rencana tingkat bisnis. Adalah alternatif strategi saat organisasi menjalankan bisnis industri atau pasar tertentu seperti membantu organisasi dalam memfokuskan upaya kompetitifnya untuk industri atau pasar. Untuk siklusnya bisa dilihat ke dalam tabel tersebut juga. Yang ketiga adalah functional level plan atau rencana tingkat fungsional. Adalah rencana yang menjalankan bagian operasional oleh manajer tingkat bawah, karyawan, dan alat operasional, harian dan mingguan. Strategi ini dibingkai sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh manajemen tingkat atas. Untuk itunya juga bisa dilihat ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya, tujuan dan rencana. Seperti yang ditunjukkan gambar, semua perencanaan terjadi dalam konteks lingkungan. Jika manajer tidak memahami konteks ini, mereka tidak dapat mengembangkan rencana yang efektif. Dengan demikian, memahami lingkungan pada dasarnya adalah langkah pertama dalam perencanaan. Dengan pemahaman ini sebagai landasan, manajer kemudian harus menetapkan misi organisasi, yaitu misi menguraikan tujuan, alasan, nilai, dan arah organisasi. Untuk itu, dibuatlah strategic goals atau strategi tujuan. Dari strategi tujuan akan muncul strategi plans atau rencana strategi. Dari strategi goals dan strategi plans akan muncul ke tactical goals. Tactical goals adalah tujuan taktis. Dari tujuan taktis akan muncul tactical plans atau rencana taktis. Dari tactical goals dan tactical plans akan muncul ke operational goals atau tujuan operasional. Lalu akan muncul ke operational plans, yaitu rencana operasional. Jika semua sudah komplit, manajer akan mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan misi organisasi tersebut. Selanjutnya, berikut adalah pengertian dari aspek-aspek yang ada di dalam bagian sebelumnya. Yang pertama adalah strategic plans atau goals, rencana atau tujuan strategis berisi rencana umum yang mendefinisikan kegiatan organisasi dan alokasi sumber daya dan cenderung jangka panjang. Yang kedua adalah tactical plans atau goals. Rencana atau tujuan ini merupakan sebuah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian-bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana atau tujuan taktis memiliki waktu yang lebih singkat daripada rencana strategis. Rencana taktis ini lebih berfokus kepada penyelesaian sesuatu dibanding dengan merumuskan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah operational plans atau goals. Rencana atau tujuan. Ini berfokus kepada pelaksanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Dikembangkan oleh manajer tingkat bawah, rencana tujuan ini memiliki jangka waktu yang pendek dan relatif sempit, harian dan mingguan. Selanjutnya adalah rencana. Rencana adalah tindakan yang menentukan alokasi, sumber daya, jadwal, dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Rencana juga menjadi dokumen yang menguraikan bagaimana tujuan akan dicapai. Sebagai pengelola, mereka juga mengembangkan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, macam-macam rencana berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama adalah single use plan atau rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Dua bentuk umum single use plan, yaitu program dan proyek. Program merupakan seperangkat tujuan dan rencana yang kompleks untuk mencapai tujuan organisasi yang penting dan hanya sekali. Yang kedua adalah proyek. Proyek merupakan rencana aksi khusus untuk menyelesaikan program.
Proyek mirip dengan program, tetapi umumnya lebih kecil dalam lingkup kompleksitas. Yang kedua adalah standing plan, atau rencana tetap, adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Rencana tetap biasa digunakan untuk tugas yang dilakukan berulang secara teratur atau keputusan yang diprogram. Rencana tetap dapat meningkatkan efisiensi dengan pengambilan keputusan rutin. 3 bentuk standing plan. Yang pertama adalah polis atau kebijakan. Panduan umum untuk bertindak dan memberikan arahan bagi orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua adalah rules and regulation atau aturan. Menjelaskan bagaimana tindakan tertentu harus dilakukan. Yang ketiga adalah SOP, Standard Operational Procedure, yaitu menentukan serangkaian langkah yang tepat untuk digunakan dalam mencapai pekerjaan yang tertentu. Yang ketiga adalah contingency plan. Rencana ini dipakai sebagai tindakan alternatif yang akan diambil jika terjadi kondisi yang tak terduga. Rencana ini membantu manajer mengatasi ketidakpastian dan perubahan. Tahapan membuat contingency plan. 1. Mengidentifikasi faktor yang tak bisa dikontrol seperti kemunduran ekonomi, kenaikan biaya persediaan, pasar menurun, perkembangan teknologi, kecelakaan, keselamatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah meminimalkan dampak dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti memperkirakan berbagai tanggapan alternatif untuk kemungkinan besar yang berdampak tinggi. Yang terakhir adalah crisis management planning. Rencana krisis manajemen disiapkan apabila terjadi hal mendadak, merusak, dan membutuhkan tanggapan segera, yang mempunyai dampak bisnis baik finansial maupun dari aspek lainnya yang mengakibatkan suatu organisasi dinyatakan krisis. Krisis manajemen memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi daripada contingency plan. 3 tahap perencanaan krisis manajemen adalah, yang pertama adalah pencegahan. Pada tahap ini membangun hubungan saling percaya dengan stakeholders utama dengan menerapkan komunikasi terbuka dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah persiapan. Tahap selanjutnya adalah membangun rencana manajemen krisis dengan tetap memelihara sistem komunikasi efektif. Lalu yang ketiga adalah penahanan. Selanjutnya, macam-macam rencana berdasarkan jangka waktu, yaitu long-term plan 5 tahun atau lebih, intermediate term plan 1-5 tahun, dan yang terakhir adalah short term plan, kurang dari 1 tahun. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faza. Untuk Faza dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan. Manajemen dalam hal ini memandu mengambil keputusan dan membentuk kriteria yang digunakan dalam mengukur hasil kerja. Manajer harus mengerti target atau hasil yang diinginkan sebelum menetapkan rencana untuk mencapainya. Secara sederhana, setiap organisasi pasti memiliki satu tujuan. Namun, pada faktanya, setiap organisasi itu memiliki lebih dari satu tujuan. Selanjutnya ada macam-macam tujuan. Yang pertama adalah state goals atau tujuan yang dinyatakan. State goals merupakan tujuan yang dinyatakan secara formal oleh organisasi kepada publik. Sebagai contoh, misal sebuah minimarket memiliki tujuan menjadi minimarket yang mudah dan hemat. Tujuan ini ditampilkan jelas kepada publik. Hal ini berarti baik manajer maupun pelanggan bisa mengevaluasi apakah nantinya minimarket tersebut sudah bisa mencapai tujuannya menjadi minimarket yang mudah dan hemat. State goals ini umumnya harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi. Yang kedua adalah real goals. Real goals merupakan tujuan yang nyata, tujuan yang sebenarnya dikejar oleh organisasi, tetapi tidak dinyatakan kepada publik. Oke, selanjutnya
Ada beberapa karakteristik penetapan tujuan yang efektif. Yang pertama adalah spesifik dan terukur. Jadi tujuan yang efektif itu harus spesifik dan harus terukur. Yang kedua, mencakup area hasil utama. Jadi kemana tujuan utamanya akan dikejar. Yang ketiga adalah menantang tapi realistis. Karena biasanya kalau tujuannya itu lempeng-lempeng aja, biasanya karyawan atau tim dari organisasi itu tidak ada gairah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, ada batas waktu atau deadline. Karena seperti banyaknya budaya orang-orang di Indonesia itu biasanya lebih kepada memacu deadline. Yang kelima adalah dikaitkan dengan hadiah. Jadi selalu ada reward setelah mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, keuntungan penetapan tujuan dan rencana bagi organisasi. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi kepada keberpihakan terhadap masyarakat atau society, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Dengan adanya tujuan dan rencana yang jelas, baik karyawan maupun masyarakat dapat memahami alasan organisasi tersebut berdiri, sehingga tercipta loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua adalah adanya tujuan dan rencana dapat menjadi sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana yang jelas dapat memotivasi dan mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga adalah petunjuk pelaksanaan. Adanya tujuan dan rencana memberikan arahan dan fokus perhatian terhadap target spesifik, sehingga menuntun organisasi menuju hasil yang terpenting. Yang keempat adalah alasan keputusan. Tujuan dan rencana mempelajari apa yang sedang organisasi coba untuk raih, membuat keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan internal, peran dan kinerja, struktur, produk, dan pengeluaran akan dibuat sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang terakhir adalah kinerja standar. Kinerja standar, tujuan dan rencana yang jelas dapat berfungsi sebagai kriteria kinerja dan menyediakan suatu standar penilaian. Jadi menjadi tolak ukur apakah kinerja karyawan dan tim ini sudah sesuai dengan tujuan dan rencana organisasi. Selanjutnya, ada manajemen by objective. Manajemen by objective ini adalah sebuah model strategis atau manajerial yang mendefinisikan tujuan yang jelas dan ringkas yang diterima oleh manajemen dan karyawan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai kinerja terbaik dan efisiensi, motivasi karyawan sangat penting untuk dimiliki. Dan MBO ini merupakan salah satu pendekatan terbaik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Adapun tahap-tahap proses MBO adalah yang pertama menentukan tujuan organisasi. Jadi harus jelas tujuan organisasinya ini mau kemana, berkaitan dengan pertumbuhan organisasi, laba, produksi, dan lain-lain. Tujuan dikatakan ideal apabila memiliki karakteristik seperti singkat, jelas, dan tidak membingungkan. Yang kedua adalah menantang namun memotivasi. Yang ketiga, konsisten sepanjang sesi penetapan tujuan. Langkah kedua adalah determining employees objectives atau menentukan tujuan karyawan. Dengan mengembangkan rencana aksi, manajer dan karyawan mengalami proses diskusi. Apa saja yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dan karyawan memprioritaskan tujuan dari yang penting, dari skala terpenting sampai yang kurang penting. Yang tahap selanjutnya adalah monitoring progress and performance, atau memantau kemajuan dan kinerja. Manajer mengecek efektivitas program dan dengan melakukan perbandingan kinerja dengan tujuan yang sudah disiapkan secara rutin. Jadi tahap ini tuh dilakukan secara rutin. Akan ada tindakan perbaikan terhadap kinerja yang belum sesuai. Tahap selanjutnya adalah performance evaluation atau evaluasi kinerja. Pada tahap ini sangat penting untuk membantu menjalankan tujuan tertentu sesuai dengan targetnya. Tahap kelima adalah providing feedback atau pemberian umpan balik. Dalam tahap ini, manajer memberikan umpan balik pada karyawan mengenai kinerja dan tujuan individu mereka, sehingga mereka dapat memantau, mengoreksi, dan lebih meningkatkan keterampilan dan mengurangi kesalahan-kesalahan mereka.
Yang keenam adalah performance appraisal atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah langkah terakhir dalam MBO. Ini merupakan tahap pemberian penghargaan atas pencapaian karyawan atau penetapan langkah tujuan baru jika ada modifikasi. Fase ini membantu karyawan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan mereka. Jadi di MBO ini di tahap terakhir itu selalu ada pemberian penghargaan, reward gitu. Tujuannya apa? Agar karyawan itu termotivasi dan juga tahu apa keunggulan dan kelemahan mereka. Selanjutnya, keunggulan dari program MBO ini yang pertama adalah menjadi upaya manajer dan pekerja terfokus pada aktivitas yang akan mengarahkan pada pencapaian tujuan. Semuanya itu berfokus untuk mendapatkan tujuan. Yang kedua, kinerja dapat ditingkatkan di semua level perusahaan. Yang ketiga, karyawan menjadi termotivasi. Dan yang keempat adalah tujuan departemen dan individu selaras dengan tujuan perusahaan. Namun, MBO ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, perubahan konstan mencegah MBO bertahan. Yang kedua, lingkungan hubungan majikan dan karyawan yang buruk mengurangi efektivitas MBO. Karena MBO ini harus dengan syarat tuh majikan, atasan dan bawahan itu tidak ada gap yang senioritas lah gitu. 3. Tujuan strategis dapat digantikan oleh tujuan operasional. Yang keempat, organisasi mekanistik dan nilai-nilai yang menghambat partisipasi dapat membahayakan proses MBO. 5. Terlalu banyak dokumen menguras energi MBO. Selanjutnya, manajemen strategis. Manajemen strategis adalah segala sesuatu yang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar, baik perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Strategi organisasi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana ia akan bersaing dengan sukses, dan bagaimana ia akan menarik dan memuaskan pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Salah satu istilah yang sering digunakan dalam manajemen strategis adalah bisnis model. Secara sederhana, adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Ini berfokus pada dua hal, apakah pelanggan akan menghargai apa yang disediakan perusahaan, dan apakah perusahaan dapat menghasilkan uang dengan melakukan itu. Mengapa manajemen strategis itu penting? Yang pertama adalah karena kompleksitas dan keragaman organisasi. Jadi untuk membedakan strategi organisasi A dengan organisasi B, mana yang lebih baik gitu. Yang kedua adalah antisipasi atas ketidakpastian yang selalu menghantui organisasi. Manajer menggunakan proses ini untuk memeriksa faktor-faktor yang relevan dan memutuskan tindakan yang harus diambil gitu. Jadi lebih pasti langkahnya jika manajemen strategis ini sudah dibuat. Yang ketiga adalah membuat perbedaan seberapa baik kinerja organisasi. Lanjut. Proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis ini ada 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi. Yang kedua adalah melakukan analisis SWOT, baik analisis internal maupun analisis eksternal. Yang ketiga adalah merumuskan strategi. Yang selanjutnya diimplementasikan strategi tersebut. Dan terakhir melakukan evaluasi kerja. Baik, yang terakhir nih ada quotes dari dua founder Google, yaitu Sergey Brin dan Larry Page. Larry Page mengatakan bahwa kita tidak membicarakan tentang strategi kita, karena itu strategis gitu, kayak rahasia dapur perusahaan. Saya lebih baik orang-orang berpikir bahwa kita tuh kebingungan daripada membiarkan pesaing-pesaing kita tuh tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi sebagai seorang manajer yang merencanakan dan menyusun strategi, itu kalau bisa memang strategi organisasi yang sedang dibuatnya itu tidak diketahui oleh organisasi lain gitu, karena itu berbahaya gitu, itu bisa memberikan benefit dan profit kepada organisasi lain, seperti itu. Baik, kami rasa cukup, inilah penyampaian dari kelompok 4, banyak kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.